Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penentuan Kos Variabel untuk Perencanaan dan Pengendalian, yang beranggotakan saya Devina Silvianti NIM 165 dan Ratna Umi Nur Laila Sari NIM 183, Istiqomah Nurul Hasanah NIM 184, Nusaibah Hisan Abidah NIM 188. Yang pertama yaitu definisi penentuan kos. Penentuan kos variabel atau variabel costing adalah cara penentuan kos yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja, yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya produk tetap yaitu biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya periodik atau period cost. Oleh karena biaya overhead tetap harus dibebankan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya biaya tersebut. Selanjutnya, penggolongan biaya sebagai biaya produk dan biaya periodik pada metode cost variabel. Yang pertama yaitu biaya produk. Pada metode cost variabel ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel. Di metode cost penuh ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap. Yang kedua yaitu biaya periodik. Di metode cost variabel terdapat BOP tetap, biaya penjualan, biaya administrasi. Untuk di metode cost penuh terdapat biaya penjualan dan biaya administrasi. Untuk selanjutnya yaitu penilaian persediaan. Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret tentang konsep di atas, berikut ini akan diberikan ilustrasi. Pada tahun 2011, PT Condong Sari memiliki data yang berhubungan dengan produksi, yaitu dengan menggunakan metode cost variable, setiap unit produk dilaporkan di neraca sebesar 200 juta. Metode cost variable tidak ada unsur biaya tetap dalam cost produk. PT Condong Sari tahun 2011. Persediaan produk jadi awal 0, unit diproduksi 30.000, unit dijual dengan harga jual per unit 300.000 yaitu 24.000. Dan dijumlah menghasilkan kapasitas produk normal sebesar 30.000. Biaya variabel per unitnya tenaga kerja 100.000, bahan baku 50.000, overhead 50.000, biaya administrasi dan penjualan 10.000. Biaya tetapnya overhead 750 juta, biaya administrasi dan penjualan 300 juta. Berdasarkan informasi di atas, kos produk per unit dapat dihitung. Untuk tenaga kerjanya 100.000, bahan baku 50.000, BOP variabel 50.000, BOP tetapnya 0, dijumlahkan menjadi 200.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, biaya produksi maupun biaya non-produksi digabungkan. Demikian pula dengan biaya kos variabel, seluruh biaya overhead tetap yang terjadi pada periode tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi dan akan mengurangi periode tersebut. Sebagai contoh, dengan menggunakan data di atas, perusahaan menghasilkan produk sebanyak 30.000 unit. Dari jumlah tersebut hanya terjual sebanyak 24.000 unit. Dengan demikian ada persediaan akhir periode sebanyak 6.000 unit. Laba rugi PT Condong Sari dengan metode cost variabel. Penjumlahan 7.200 juta biaya variabel, biaya variabelnya kos penjualan variabel 4.800 juta, biaya operasi variabel 240 juta. Dijumlahkan menghasilkan 5.040 juta. 5 itu 7.200 juta dikurangi 5.040 juta menghasilkan margin kontribusi sebesar 2.160 juta. Untuk biaya tetapnya, BOP tetap 750 juta, biaya administrasi dan penjualan tetap 300 juta. Dijumlahkan menghasilkan 1.050 juta. Itu dikurangi margin kontribusi 2 juta 100 juta menghasilkan laba bersih 1.110 juta. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kos penjualan variabel berjumlah 4.800 juta. 200.000 dikali 24 unit yang terjual. Biaya overhead tetap sebesar 750 juta.
dikurangkan sebagai biaya pada periode tersebut. Dengan demikian, total biaya manufaktur yang dibebankan ke laba rugi periode tersebut sebesar 5.550.000.000. Biaya administrasi dan penjualan yang dibebankan berjumlah 540 juta. Variabel 240 juta ditambah tetap 300 juta. Selanjutnya yaitu tujuan penentuan cost variabel. Yang pertama yaitu untuk mengetahui laba kotor yang lebih realistis karena hanya memperhitungkan biaya yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu untuk membantu pengambilan keputusan seperti menentukan harga jual, tingkat produksi, dan struktur biaya. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan biaya variabel. Selanjutnya yaitu penentuan cost variabel dan penilaian kinerja manajer. Penilaian manajer sering dikaitkan dengan kemampuan unit yang dikendalikan oleh manajer. Perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya dan perbandingan antara realisasi laba dan target laba biasanya digunakan sebagai tolak ukur kinerja seorang manajer. Laba mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan ini merupakan indikator keberhasilan manajemen. Manajer memiliki hak untuk berharap sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika pendapatan penjualan naik dari satu periode ke periode berikutnya dan faktor-faktor lain tidak berubah, seharusnya laba mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu jika pendapatan penjualan turun dari satu periode ke periode berikutnya dan faktor-faktor lain tidak berubah, seharusnya laba mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu jika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan faktor-faktor lain tidak berubah, seharusnya laba tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu metode cost variabel ternyata selalu mengikuti pola hubungan antara pendapatan penjualan dan laba. Sedangkan metode cost penuh tidak. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, diasumsikan bahwa sebuah divisi PT Pringgolayan memiliki data sebagai berikut. Pada tahun 2011, biaya manufaktur variabel per unit 100.000. Tahun 2011 yaitu 1.000. Tahun 2010 unit produksi sebesar 50.000 dan 2011 sebesar 25.000. Unit terjual 250 per unit. 2010 yaitu 25.000 dan 2011 50.000. BOP tetap per tahun sebesar 5 miliar tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 5 miliar. Laporan laba rugi dalam metode cost variabel dan metode cost penuh adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi metode cost variabel. Penjualan tahun 2010 sebesar 6 miliar 250 juta. Harga pokok penjualan variabel sebesar 2 miliar 500 juta. Kontribusi margin 6 miliar 250 juta dikurangi 2 miliar 500 juta didapat kontribusi margin 3 miliar 750 juta. BOP tetap sebesar 5 miliar. Laba rugi bersih kontribusi margin dikurangi BOP tetap yaitu 3 miliar 750 juta dikurangi dengan 5 miliar didapat rugi sebesar 1 miliar 250 juta. Di tahun 2011 penjualan sebesar 12 miliar 500 juta, HPP variabel sebesar 5 miliar. Kontribusi margin didapat 7 miliar 500. BOP tetap sebesar 5 miliar. Didapat laba bersih sebesar 2 miliar 500. Tahun 2010 sama dengan 100.000 dikali 25.000 unit. Tahun 2011 100.000 dikali 500 unit. Laporan laba rugi metode cost penuh. Penjualan di tahun 2010 sebesar 6 miliar 250 juta. HPP 5 miliar. Laba rugi bersih 1 miliar 250 juta. Tahun 2011 penjualan 12 miliar 500 juta. HPP 12 miliar 500.
pada tahun 2011 yaitu laba rugi bersihnya 0. Persediaan awal di tahun 2010 yaitu 0. 2011 5 miliar, kos produksi di tahun 2010 yaitu 10 miliar dan 2011 7 miliar 500 juta. Barang tersedia untuk dijual tahun 2010 yaitu 10 miliar. Barang tersedia untuk dijual rumusnya itu persediaan awal ditambah kos produksi. Di tahun 2011 yaitu didapat sebesar 12 miliar 500 juta. Persediaan akhir di tahun 2010 yaitu 5 miliar. Di tahun 2011 0. Kos penjualan yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, yaitu di tahun 2010 5 miliar dan 2011 12 miliar 500 juta. Metode cost variable dan pelaporan segmentasi. Pemanfaatan metode cost variable dalam penilaian kinerja memungkinkan para manajer untuk secara lebih akurat mengevaluasi laba kontribusi dari setiap unit organisasi seperti pabrik, lini produk, dan wilayah penjualan. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel menjadi penting untuk membuat keputusan yang tepat, seperti kelanjutan operasi pabrik atau produksi lini produk tertentu. Pelaporan segmentasi dengan metode cost variable memberikan informasi yang lebih baik untuk evaluasi dan pengambilan keputusan daripada pelaporan dengan metode cost penuh. Manajer membutuhkan informasi yang rinci tentang kinerja setiap divisi, pabrik, produk, wilayah penjualan, dan segmen lainnya dalam organisasi untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan informasi ini, mereka dapat mengendalikan biaya dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Pelaporan segmentasi berbasis metode kos penuh. Contohnya yaitu ada laporan laba rugi segmentasi pada tahun 2010 dengan metode kos penuh. Penjualan meja makan yaitu 4 miliar. Penjualan meja tamu 2 miliar 900 juta, jumlahnya yaitu 6 miliar 900 juta. Dikurangi HPP meja makan yaitu 3 miliar 500 juta, HPP meja tamu 3 miliar, jumlahnya yaitu 6 miliar 500 juta. Laba kotor dari meja makan yaitu 500 juta. Laba kotor dari meja tamu yaitu minus 100 juta. Jumlahnya yaitu 400 juta. Dikurangi biaya operasi dari meja makan yaitu 300 juta. Meja tamu 200 juta. Jumlahnya yaitu 500 juta. Laba bersih dari meja makan yaitu 200 juta. Laba bersih dari meja tamu minus 300 juta. Jumlahnya yaitu minus 100 juta. Laporan laba rugi tahun 2011 metode kos penuh. Penjualannya yaitu 4 miliar, dikurangi kos penjualannya yaitu 4 miliar 300 juta. Laba kotornya yaitu penjualan, dikurangi kos penjualan sama dengan minus 300 juta. Dikurangi biaya administrasi dan penjualan yaitu minus 350 juta. Ketemu laba bersih yaitu minus 650 juta. Lanjutannya yaitu penurunan laba perusahaan pada tahun berikutnya disebabkan oleh kurangnya pelaporan yang memadai tentang biaya tetap dalam laporan laba rugi. Dengan metode kos penuh, model kos penuh tidak menguraikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel, sehingga menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebagai hasilnya, manajer membuat keputusan yang keliru, seperti penghentian produksi meja tamu berdasarkan informasi yang menyesatkan. Investigasi menunjukkan bahwa biaya tetap yang dialokasikan ke produk tersebut tidak dihapus ketika produksi dihentikan, karena sebagian besar biaya overhead tetap bersifat bersama. Penting untuk membedakan antara biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama dalam analisis biaya dan pengambilan keputusan strategis. Di bawah ini ada pelaporan segmentasi berbasis metode cost variable, yaitu contohnya dari laporan laba rugi segmentasi tahun 2010. Penjualannya yaitu dari meja makan 4 miliar, meja tamu 2 miliar 900 juta, jumlahnya yaitu 6 miliar 900 juta. Biaya variabel kos penjualan yaitu 3 miliar, meja tamu 2 miliar, jumlahnya yaitu 5 miliar. Biaya administrasi dan penjualan dari meja makan yaitu 50 juta, meja tamu 100 juta, dan jumlahnya 150 juta. Margin kontribusinya yaitu
Dari meja makan 950 juta, meja tamu 800 juta, jumlahnya yaitu 1.750 juta. Biaya tetap langsung. Biaya overhead pabrik meja makan 300 juta, meja tamu 200 juta, jumlahnya 500 juta. Biaya administrasi dan penjualan dari meja makan yaitu 100 juta, meja tamu 50 juta, jumlahnya 150 juta. Margin produk meja makan 550 juta, meja tamu 550 juta, jumlahnya 1.100.000.000 juta. Biaya tetap tak langsung, biaya overhead pabrik dan dari meja makan dan meja tamu nggak ada, yaitu jumlahnya jadinya 1 miliar. Biaya administrasi dan penjualan meja makan dan meja tamu nggak ada, jumlahnya 200 minus 200 juta. Laba bersihnya yaitu minus 100 juta, jadinya rugi. Manfaat berupa penghematan biaya, kos penjualan variabelnya yaitu 2 miliar. Biaya administrasi dan penjualan variabel 100 juta, biaya overhead tetap langsung 200 juta, biaya administrasi langsung dan penjualan tetap 50 juta. Total manfaatnya yaitu 2.350.000.000 juta. Pengorbanan berupa kehilangan pendapatan penjualan, nilai penjualan meja tamu 2.900.000.000 juta, selisihnya yaitu 550 juta minus. Dari penjelasan sebelumnya, diketahui jika analisis tersebut hanya dapat dilakukan jika perusahaan membuat laporan laba atau rugi segmentasi berdasarkan metode cost variable, dan dapat disimpulkan juga bahwa untuk keperluan pembuatan keputusan, metode cost variable itu lebih cocok daripada metode cost penuh, karena metode cost penuh hanya menghasilkan informasi yang tidak akurat, sedangkan metode cost variable itu mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dalam membimbing manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada metode cost variable untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, perencanaan keuangan itu melibatkan estimasi penjualan, produksi, dan biaya, serta penggunaan peramalan penjualan untuk membuat rencana produksi dan pengeluaran. Penting pula bagi manajemen untuk memahami perilaku biaya, membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta merencanakan kenaikan penjualan dan biaya untuk tahun berikutnya. Nah, rencana keuangan juga harus mencakup rencana kegiatan dan biaya yang digunakan untuk memantau kinerja perusahaan. Perlu adanya koreksi jika kinerja aktual berbeda dari yang direncanakan untuk menjaga kendali atas organisasi. Jika kinerja sesungguhnya berbeda dibandingkan kinerja yang direncanakan, maka diperlukan tindakan koreksi dengan membandingkan antara data sesungguhnya dan data rencana. Maka manajer dapat menjaga kendali atas organisasi yang menjadi tanggung jawabnya agar proses pengendalian dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Contohnya, pada tahun depan, sebuah perusahaan merencanakan untuk memproduksi barang sebanyak 12.000 unit dengan taksiran biaya sebesar 180 juta rupiah. Kemudian pada akhir bulan pertama, perusahaan memproduksi sebanyak 3.000 unit dengan total biaya sebesar 45 juta rupiah. Apakah data tersebut biaya yang terjadi sepanjang tahun depan sesuai dengan rencana? Dengan menggunakan metode cost penuh, maka biaya produksi per unit sebesar 15.000 dikalikan dalam kurung 180 juta dibagi 12.000 unit. Kemudian untuk hasil produk sebanyak 3.000 dibutuhkan biaya sebesar 45 juta rupiah dikali dalam kurung 3.000 unit dikalikan dengan 15.000 rupiah. Nah, angka ini sama dengan realisasinya, tetapi perhitungan tersebut mengabaikan perilaku biaya. Perhitungan tersebut mengasumsikan bahwa semua biaya bersifat variabel, padahal tidak demikian. Biaya produksi tetap per bulan sebesar 10 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 5.000 rupiah per jam kilowatt. Untuk memproduksi 1 unit barang dibutuhkan 1 jam kilowatt. Dengan demikian, biaya untuk membuat 3.000 unit produk adalah 25 juta dikalikan dengan 10 juta ditambah dalam kurung 5.000 rupiah dikalikan dengan 3.000.
Nah, perusahaan seharusnya hanya mengeluarkan biaya sebesar 25 juta rupiah untuk memproduksi barang sebanyak 3.000 unit, tetapi perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 45 juta rupiah. Dengan demikian ada penyimpangan terhadap rencana biaya. Penyimpangan tersebut hanya dapat dideteksi apabila perusahaan memperhitungkan perilaku biaya. Oleh sebab itu, pembedaan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel sangat penting karena pembedaan ini merupakan dasar bagi implementasi metode cost variable. Maka dapat disimpulkan juga bahwa metode cost variable lebih unggul dibandingkan metode cost penuh untuk tujuan intern atau manajerial. Bukti dari 3 jenis analisis di atas memperkuat kesimpulan ini. Dan metode cost variable juga bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian biaya dengan menyajikan informasi biaya yang dipisah ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Maka manajer dapat mengetahui apakah biaya yang terjadi menyimpang dari rencana atau tidak. Itu sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.